Kayak tadi jam 8 aja. Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hari dari Tangerang. Pertanyaan saya singkat aja. Mohon saran dan langkahnya aja supaya hasil maksimal. Dengan modal tanah 600 meter, kita ingin piara azolla dan pembesaran ikan. Kemudian kalau ada sutra sama bebek. Dan kondisinya itu saran, makanya itu mohon sarannya nanti Pak. Saya inginkan itu. Nanti sebaiknya apa lagi gitu. Baik. Terus ada titipan pertanyaan satu Pak, yang gimana ngatasin cebong yang di kolam. Kalau nggak salah datang lagi gitu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang susah ke cebong ini, tidak pernah diundang, malam-malam datang Pak, kataknya bertelur di situ. Punya kolam saya juga penuh. Baik, oke. Bapak Ibu, tolong diingat langkah-langkahnya. Percobaan penghasilan harian. Bapak pelihara ayam, bebek dan sebagainya itu di level ini. Level ke 1005. Saya minta tolong satu. Saya tidak ingin Bapak Ibu menggunakan uangnya Bapak Ibu untuk bisnis yang saya ajarkan. Kenapa saya tidak ingin itu? Saya punya visi, saya punya tujuan. Saya tidak kepingin Bapak Ibu rugi di situ. Terus yang kedua, setiap usaha, kalau ini kan jelas untuk keluarga. Tolong, program ini biar cari uang sendiri. Dari mana? Dari penghasilan harian. Wah, ini yang repot ini. Sebentar, tenang dulu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, ini yang paling kendala bagi saya. Kalau kita punya usaha, lokasinya jauh. Karena apa? Minimal berarti keluar ongkos ya. Terus yang kedua, kalau enggak bisa tangani sendiri, berarti kita harus taruh satu orang. Minimal. Dan ini sudah menjadi operasional cost. Nah, kalau ini yang paling penting. Terus yang kedua, berarti kalau seandainya kita tidak mau cari satu orang, Pak, Bapak harus standby di sini. Itu yang pertama. Berarti goalnya adalah hanya satu. Biaya operasional harus kita tutup. Karena itu lahan yang ada, biarpun 600 meter, Bapak harus tentukan, yang pertama, pasar. Dijual kemana ketika produksi. Bapak Ibu tolong jangan sepelekan pasar ini. Orang selalu menganggap, oh gampang jualnya, belum pernah jualan kok ngomong gampang. Serius, tidak gampang. Jualan itu tidak gampang Bapak Ibu, itu paling berat. Jadi nomor satu tentukan pasar. Terus yang kedua ciptakan penghasilan harian. Nah, penghasilan harian inilah yang akan kita putar berkali-kali sampai titik darah penghabisan. Seperti misal, ketika kita sudah mulai di sini, Bapak minta tolong pelihara ayam 10. Ini di rumah Pak ya, wajib. Jangan pelihara ayam di kebun Bapak Ibu, hilang. Hilangnya bisa orang, bisa musang, bisa biawak, bisa ular. Di rumah dulu. Sampai ngeh dulu. Jadi Bapak kerjakan ini di rumah, pupuknya bawa ke lahan. Terus yang kedua, penghasilan harian ini wajib dan harus. Kita harus bisa mecah telur menghasilkan dari pertanian. Minta maaf Pak, punya teman Pak ya. Bapak punya teman? Berapa orang Pak? Enggak ada kata banyak Pak. Saya suruh nyebutkan 20 aja belum tentu bisa nanti. 10 orang. Baik. Sekarang enggak muluk-muluk. 10 orang ini seandainya Bapak menjadi petani, terus cipta ke mereka, saya tanam sayur. Orangnya percaya enggak kalau Bapak akan buat sayur organik? Belum tentu gitu ya. Tapi seandainya Bapak minta tolong, saya kan jual sayur organik, kamu habis ini beli ke saya aja ya, mau enggak kira-kira kalau gitu? Belum tentu juga.
Wah, ini jujur. Nah, ini sulit Bapak Ibu. Saya cerita satu RT. Kenapa sih kok satu RT? Karena satu RT itu jelas kenal kita. Jelas kenal Bapak Ibu. Terus yang kedua, ketika sudah kenal, ketika dimintai tolong, mereka minimal ada 50% nolong. Ya sudahlah, beli ini daripada kasihan masa jualan sayur saya tidak dibeli. Tapi itu tujuannya. Terus yang kedua, berarti kita masih dalam waktu 1 hingga 2 bulan, ini kan masih pengenalan produk ke masyarakat. Memperkenalkan bahwa saya punya pekerjaan baru sebagai petani sayur. Nah, setelah ini tercipta, saya kasih bocoran Pak, ini kalau alternatif paling jelek ya. Sudah ditawarkan ke tetangga, tidak ada yang minat. Bapak cari tukang sayur. 1 orang. Memang harganya bumi langit. Nah, itu alternatif terakhir. Nah, tujuannya apa? Ditawarkan dulu ke tetangga lewat WA, yang pesan dikirim, yang sisanya titipkan tukang sayur. Harganya memang sedikit murah, tapi tidak apa-apa. Yang penting bisa bergerak. Goalnya hanya operational cost selesai dulu. Setelah ada operational cost selesai, ini biasanya 2 bulan. Bapak punya pendapatan. Pendapatan inilah yang Bapak boleh olah buat kolam, buat bebek, buat cacing, dan lain sebagainya dari penghasilan ini. Sambil terus promosi. Kalau seandainya tanah cuma 600, berarti kolam kan maksimal 200 nih. Berarti bebek kan maksimal 200 nih, dibagi 120. Berarti induknya bebek Bapak Ibu maksimal cuma 5-6 ekor lah maksimal. Atau kalau kita bagi 10 berarti 20. Tapi untuk awal jangan banyak-banyak dulu Pak. Soalnya pakannya bebek itu menghabiskan uang. Besok ketika Bapak punya pasar, ini saya ceritakan sedikit marketing Bapak Ibu. Kenapa saya marketing itu terbaik adalah RT. Yang pertama, di RT-nya Bapak Ibu sampah itu dibuang atau dikumpulkan? Berharga atau tidak berharga? Minta tolong. Sekalian kita terjun bebas. Siap dihina dan direndahkan. Tolong Pak, Bapak belikan kantong plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Atau kalau tidak gitu, itu Pak, embernya, kalau ember bagus mahal, embernya es krim itu cuma 6.000 sampai 8.000. Toh beli itu, titipkan di rumah warga masing-masing. Tolong kalau punya nasi sisa, sayur sisa, tolong dimasukkan di sini. Nah, kalau Bapak punya bisa sampai 20 warga, nah Bapak boleh pelihara bebek 20 Pak. Induk. Kenapa kok begitu? Sayurnya warga 20 sudah lebih dari cukup untuk ngasih makan bebek 20. Karena bebek 20 setiap hari paling tidak butuh 5-10 kilo Pak kadang-kadang. Kalau basah. Kemudian yang kedua, kalau sudah pelihara bebek yang sudah siap telur. Betina. Tujuannya apa? Kalau bebek ini bertelur, sudah bisa untuk muter juga, menghidupi dirinya sendiri. Setelah bebek ini sudah bertelur, bisa menghidupi dirinya sendiri, baru boleh ditetaskan. Ditetaskan, baru boleh buat kolam dan sebagainya. Itu konsepnya begitu. Tapi goal awal tolong tanam sayur. Kalau boleh begini, 20 orang yang Bapak kenal ini, juali sayur ke sana dan mintai sampahnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ini saya nyebutnya teori marketing 1/4. Ini teori saya. Teori marketing 1/4 itu artinya begini. 1 orang akan bercerita ke 4 orang. Minimal 1. Kalau di satu keluarga yang kenal Bapak adalah suaminya, cerita ke istri, ke anak-anaknya pasti. Terus yang berikutnya, istri dan anak-anak ini punya teman sendiri-sendiri. Itu akan cerita lagi ke tetangganya lagi, ke tetangganya lagi. Dan akan membuka pasar bagi Bapak. Tapi tolong ya Pak ya, buat sebagus mungkin. Harus kerjakannya 3x3 dulu. Oh ya 3x3 di rumah saja. Di rumah dulu. Gini Bapak Ibu, 3x3 itu kalau serius ngerjakan 2 hari selesai. Yang lama itu ngelamunnya.
Serius. Saya dulu ketika saya mulai 3x3 Bapak Ibu bisa sampai jam 1 malam duduk di depan kangkung. Kenapa kita duduk di depan kangkung? Kalau malam kangkung itu penyakitnya satu Bapak Ibu, kayak bekecot itu loh. Tahu ya? Kayak keong yang kecil-kecil itu naik ke situ. Itu kita ambili, kita pagi kita kasihkan ke ayam gitu Bapak Ibu. Nah, dari situ kita akan muncul ide. Sambil terus terang berdoa Pak ya. Sambil berdoa diberi kemampuan, diberi pengetahuan terus menerus. Jadi Bapak Ibu, kita kembalikan tani adalah niat ibadah. Jadi kita sedang ibadah. Terus yang kedua, buat sebagus mungkin itu Bapak mulai pikirkan sayurannya apa. Tanya yang dibutuhkan apa, yang disenangi ibu-ibu tetangga apa. Itu yang Bapak buatkan. Pupuk Bapak mulai buat. Kalau 10 ekor ayam kan bisa Pak ya. Di rumah ya. 10 ekor ayam itu Bapak Ibu kandangnya enggak usah besar-besar. 120 kali 2 meter sudah cukup kok, atau 240 lah. Terus pertama punya kandang 1 dulu. Terus besok dinaikkan. Besok lagi dinaikkan lagi. Besok lagi dinaikkan lagi. Punya ayam 10 di sini telur mengeram umur 1 bulan, 0 sampai 1 bulan, 1 sampai 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, selesai jual. Jadi sebenarnya kalau punya ayam 10 dan dia muter terus, itu cuma kandangnya ke atas. Jadi butuh luasnya tetap 1,2 kali 240. Kalau begini susah atau mudah kira-kira? Butuh tempat luas atau tidak? Saya kasih tahu lagi. Kalau di mana Kerawang, Pak? Tangerang. Cara buat kandang paling murah, cari orang yang lagi proyek, Pak. Bambunya setelah ngecor kan banyak, Pak. Itu tinggal minta, Pak. Itu pekerjaan saya dulu, Bapak Ibu. Kalau buat kandang supaya kandang saya gratis, saya cari bambu bekas proyek. Sudah. Kenapa saya katakan itu hidup saya sampai buat kandang sendiri, Bapak Ibu. Sampai hari ini, setiap hari kalau enggak pelatihan loh ya. Setiap hari saya buat 1 kandang. Rutin. Jadi kandang saya banyak itu setiap hari saya maku-maku sendiri, cari keringat Bapak Ibu. Walaupun jelek, saya tidak pernah geraji lurus. Oke, yang untuk cebong. Begini ya Pak Ibu. Cebong itu paling menyedihkan. Karena apa? Kalau kita punya pembenihan ikan, cebong ini makan ikan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tunjukkan cara supaya kolam kita tidak dimakani cebong. Hanya 1, Pak. Ditutup. Ditutup pakai paranet. Karena cebong ini lompat katanya, itu yang menjadi kendala. Kalau pagar tetap lompat. Jalan satu-satunya atasnya untuk kolam pembenihan ditutup, Pak, pakai paranet. Itu paling aman. Tetapi kalau untuk kolam asola, kolam macam-macam tidak ada masalah. Syukur-syukur kalau dia di kolam asola, Pak. Bonusnya kasihkan ke ayam. Seneng ayam makan cebong, Pak. Tapi kalau untuk pembenihan tolong ditutup. Tidak usah besar-besar. Ini juga masalah bagi saya, Bapak Ibu. Masalahnya suruh telur di kolam besar, dia tidak mau. Dia senangnya telur di kolam anakan. Nah, ini yang repot. Oke? Oh, sudah jam 11. Bapak Ibu, malam hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tolong Bapak Ibu siapkan pertanyaan. Apa yang membuat Bapak Ibu kira-kira tidak bisa melangkah? Supaya besok ketemu saya, kita bisa diskusi sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.